Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dr. Nini akan menjelaskan tentang RPS yang ada di tropik infeksi di bagian penyakit dalam. Jadi RPS rencana pembelajaran semesternya itu dengan dosen pengembang RPS Dr. Dewi, Dr. Heri, Dr. Nini, kemudian Dr. Diji dan Dr. Dilan Gadis. Jadi dalam hal ini bahan kajian materi adalah termasuk infeksi bakteri yang lainnya. Dengan referensi pustakanya adalah Harrison, buku ajar penyakit dalam, Mention, Hunter, Oxford. Dengan pendukung adalah artikel dari jurnal terkait. Media pembelajarannya bisa perangkat lunak, PowerPoint, media daring, Zoom. Kemudian perangkat kerasnya adalah PC, laptop, LCD, dan sistem audio. Capaian pembelajarannya yaitu CPL-nya dari 1 sampai 10 ya. Sampai 10 sehingga memiliki kemampuan kepemimpinan dan bekerja dalam tim dalam rangka memecahkan masalah kesehatan individu dan atau masyarakat di institusi dan atau komunitas dengan menerapkan prinsip-prinsip cost efektif dan cost benefit serta nilai yang diyakini pasien dan atau masyarakat. Kemudian dengan CPNK yang ada yaitu CPNK 1 sampai 4 kita menggunakan infeksi bakteri yang lainnya. Kemudian sub CPNK-nya yaitu kita sub CPNK 4.2 infeksi bakteri jenis lain. Pemetaan bobot dan kesesuaian antara CPL dan CPNK yaitu antara CPNK 1 sampai 4, kemudian CPL-nya adalah sampai 10. Nah, ini adalah salah satu sub CPNK yaitu infeksi bakteri yang lainnya. Jadi untuk infeksi bakteri lainnya yaitu mengenali manifestasi klinis infeksi dari bakteri lainnya, kemudian melakukan usulan pemeriksaan peninjau untuk mendiagnosis, evaluasi dan komplikasi infeksi bakteri lainnya, kemudian melakukan penata laksanaan komprehensif baik non farmakologi dan farmakologi pada infeksi bakteri lainnya. Dan prosentase penilaian ini masing-masing berbobot, DUPS-nya 20, mini-CX-nya 20, portofolionya 30%, CBT-nya adalah 30%. Kemudian penilaian nilai akhirnya yaitu ini ada A, B+, B, C+, dan C, dan D+, D, dan E. Demikian dari saya tentang RPS daripada pembelajaran tropik infeksi. Selanjutnya akan terima kasih. Sekarang kita lanjutkan dengan pembelajaran tentang bagaimana laporan kasus yang akan disampaikan oleh mahasiswa. Kemudian kita melakukan sharing, tanya jawab, diskusi. Kami persilakan Dr. Etlita ya. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dokter Dini. Selamat pagi rekan-rekan IPDS sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan kasus dengan judul tantangan penata laksanaan leptospirosis berat yaitu Behçet's disease dengan gagal ginjal akut pada laki-laki usia 50
untuk latar belakangnya, yaitu leptospirosis merupakan infeksi zoonosis yang disebabkan oleh infeksi bakteri dari genus Leptospira yang dapat menyerang hewan dan manusia. Kasus leptospirosis sendiri di Indonesia itu cukup banyak, yaitu meliputi 734 kasus dengan angka case fatality rate sebesar 11,4%. Untuk sindrom Wells disease ini merupakan bentuk berat dari leptospirosis dengan angka kematian tinggi, disertai dengan disfungsi hati, serta juga bisa gagal ginjal dan juga perdarahan. Kemudian cedera ginjal akut atau AKI dengan atau tanpa penurunan produksi urin merupakan salah satu komplikasi yang paling umum terjadi pada leptospirosis. Infeksi yang terus-menerus dan juga peradangan ginjal dapat mengakibatkan fibrosis yang akan berakhir pada gagal ginjal kronis. Berikut untuk laporan kasusnya, yaitu Tuan K berusia 56 tahun datang dengan keluhan mual muntah sejak 1 minggu sebelum masuk didapatkan BAK seperti T yang muncul sejak demam. Kemudian didapatkan juga sulit BAK sejak 2 hari disertai penurunan jumlah produksi urin yaitu sebanyak 250 cc dalam 24 jam. Keluhan lain berupa batuk dan sedikit sesak sejak 3 hari. Keluhan dirasakan terutama setelah bersih-bersih selokan di samping rumah dan banyak ditemukan kotoran tikus serta kucing. Untuk riwayat penyakitnya yaitu ada DM sejak 8 tahun yang lalu dan tidak rutin konsumsi obat. Pasien sebelumnya dirawat di RSUD selama 3 hari lalu dirujuk ke RSSA. Terapi dari rumah sakit sebelumnya yaitu ceftriaxone, kemudian ada ezelin, ada novorapid, ada OMZ, kemudian ada antrain, gitas, paracetamol. Untuk terapi darah tingginya yaitu ada tadisartan, amlodipin serta ibuprofen. Terapi insulin ternyata dihentikan sejak 2 hari karena GDS-nya pasien cenderung rendah. Untuk riwayat penyakit dahulunya yaitu pasien pernah menderita TB paru, tuntas pengobatan 8 tahun yang lalu. Berikut untuk pemeriksaan fisiknya, pasien didapatkan terima kasih ya kita ya kita jadi saya harapkan ada pikir daripada adik-adik menanyakan hal-hal yang belum jelas. Saya silakan. Silakan. Baik dokter, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Dr. Oni, Dr. Waman. Terima kasih presentasinya dok. Saya mau menanyakan, tadi disampaikan bahwa pada leptospirosis komplikasi penyakit ginjal itu hal yang umum terjadi ya dok ya. Sebenarnya untuk pemilihan terapinya itu bagaimana dok? Penanganan gagal ginjal akut pada leptospirosis dan bagaimana prognosisnya? Terima kasih dok. Terima kasih. Untuk silakan dijelaskan. Terima kasih atas pertanyaannya Dr. Oni. Untuk pemilihan terapi pada AKI dengan leptospirosis sendiri, sebetulnya pertama sudah kita tadi, pertama diberikan antibiotik, bisa diberikan ceftriaxone selama 7 hari, 2 kali 1 gram. Kemudian selain antibiotik juga ternyata terapi dengan hemodialisa itu menurunkan mortalitas. Jadi sesuai untuk laporan kasus ini setelah 4 kali dilakukan hemodialisa itu terjadi perbaikan fungsi ginjal dan setelah kontrol ke poli pasiennya dievaluasi untuk fungsi ginjalnya ternyata tidak perlu untuk dilakukan hemodialisa lagi. Kemudian untuk pulihnya fungsi ginjal itu kalau pasiennya aniterik dan gejalanya ringan biasanya sembuh sendiri. Kemudian kalau misalnya pasiennya gejalanya lebih berat mungkin bisa beberapa minggu sampai 3 bulan biasanya fungsi ginjalnya kembali normal. Jadi memang bisa sampai terjadi AKI ya pada pasien ini ya. Kalau kita menangani dengan benar, jangan sampai jatuh ke keadaan AKI, maka kita perlu melakukan hemodialisis itu tadi. Terima kasih penjelasannya. Monggo silakan ada yang lain. Apakah ya silakan. Terima kasih. Mungkin saya jadi
Cuma tadi ada yang ingin saya tanyakan. Tadi ada pada pasien ini mendapatkan ceftriaxone dan cefoperazone sulbactam. Ya. Nah, kira-kira kita tahu bahwa ceftriaxone dan cefoperazone sulbactam ini kan golongan yang sama ya. Jadi ada tadi masukan dari Paru bahwa pemberian ceftriaxone dilanjutkan tanpa cefoperazone sulbactam. Nah, kira-kira apa alasannya diberikan untuk yang double ini? Dan jika mungkin salah satunya kita tahu ceftriaxone ini adalah untuk terapi dari leptospirosisnya ya, apakah tidak sebaiknya dipilih antibiotik lain yang memang dapat mengcover ya keduanya? Silakan dijawab. Betul sekali yang disampaikan Pak Adis ya. Terima kasih atas pertanyaannya Dr. Adis. Untuk pasien ini memang diberikan ceftriaxone selama 14 hari dok. Kemudian kalau tidak salah pada hari ke-11 itu penambahan cefoperazone sulbactam. Saya setuju sebetulnya dengan Dr. Adis karena memang mekanisme kerjanya sama. Sebenarnya harus dipilih salah satu yang mengcover dokter. Namun pada pasien ini pada saat itu diteruskan sampai hari ke-14 dan cefoperazone sulbactam berhenti hingga hari ketiga. Selanjutnya diganti oral cefixime dokter. Oke. Jadi ini merupakan suatu pembelajaran ya buat kita semua. Terima kasih Dr. Adis masukannya. Jadi kalau dalam satu golongan yang sama sebaiknya kita pikirkan kenapa kok yang DPJB utamanya siapa? Enggak, maksudnya BPDS-nya penyakit dalam. Penyakit dalam. Iya, jadi nanti setelah itu dilanjutkan. Kenapa ada usulan sulbactam? Izin dokter karena hasil pemeriksaan dengan Dari kultur iya. sputumnya sensitifnya cefoperazone sulbactam. Oke. Jadi memang hasil kita berdasarkan hasil kultur ya. Memang untuk terapi pertama adalah kita memberikan terapi empirik ya. Terus setelah hasil kultur jadi kita bisa switch ke ini. Demikian penjelasannya Dr. Adis. Terima kasih Dr. Adis atas masukannya. Monggo silakan. Ya. Sebutkan nama ya. Biar saya juga apa. Terima kasih, saya Dr. Sarja dari Dr. Waman. Dokter, izin bertanya. Panggilannya siapa? Sarja, Dokter. Sarja, ya. Baik. Terima kasih untuk presentasinya, Dr. Rofika. Izin bertanya terkait dengan penggunaan obat, Dokter. Jadi di sini apakah ada tempat untuk penggunaan steroid dalam tata laksana pasien ini? Kemudian apakah untuk profilaksisnya kira-kira pemilihan terapi yang diberikan seperti apa, Dokter? Terima kasih, Dokter. Oke, silakan. Ya. Terima kasih dokter Sarja atas pertanyaannya. Untuk pemberian steroid sendiri sebetulnya kalau saya baca-baca itu belum ada tempat untuk diberikan steroid, apalagi diberikannya secara setiap hari. Namun ada beberapa pengecualian untuk kasus-kasus yang berat, misalnya pada ARDS dan juga pada gagal nafas itu biasanya steroid bisa membantu. Cuman untuk terapi yang terus-menerus diberikan steroid memang tidak direkomendasikan dari beberapa penelitian dokter. Kemudian untuk profilaksis sendiri sebetulnya bisa diberikan kalau misalnya itu di daerah endemis atau terjadi KLB, biasanya diberikan doksisiden 200 mg per minggu dokter. Atau pada saat kalau sebetulnya jurnal kimia saya sebelumnya juga ada dosporosis juga, itu diberikan 200 mg pada awal terjadi paparan banjir itu ternyata hasilnya efektif. Ya, terima kasih ya. Jadi memang ada ini ya. Pemberian profilaksis juga ternyata tidak hanya pada malaria, pada leptospira, pada satu keadaan yang terjadi kayak banjir yang membuat banyak tikus yang ini ya. Oke, saya kira bisa kita berikan profilaksis itu. Kemudian pemberian steroid itu indikasi pemberiannya apa? Isi dokter kalau steroid sendiri sebenarnya secara Waktu kemarin ini tidak diberikan. tidak diberikan ya. Oke, terima kasih. Sudah jelas ya. Oke. Monggo silakan. Senang sekali saya banyak yang bisa diskusi ya. Dari topik ya. Harus aktif ya dari topik. Silakan. Terima kasih Dr. Levita atas presentasinya. Selamat pagi Dr. Nini dan Dr. Adis. Saya kebetulan dokter dari
listeriosis yang suspek probable sama terkonfirmasi. Nah, yang ingin saya tanyakan dokter, jika pasiennya itu dari manifestasi klinis memenuhi, kemudian dari laboratorium juga ada trombositopeni dan leukositosis misalnya seperti yang tadi pada kasus ini, namun dari faktor resikonya atau riwayat paparannya itu tidak ditemukan. Nah, itu apakah kita dapat melanjutkan? Berarti kan maksudnya kasus dari suspeknya berarti tidak masuk ya dok. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah kita bisa melanjutkan ke pemeriksaan lanjutan dokter? Atau memang karena sudah tidak masuk ke suspek, berarti kita harus mengeksklud dari diagnosa leptospirosis itu dokter? Mungkin itu dokter. Terima kasih dokter Anu atas pertanyaannya dok. Jadi dokter Anu menanyakan bahwa jika ada gejala klinis yaitu demam misalnya seperti itu, tapi tidak ada faktor resiko dokter. Ya. Seperti itu. Sebetulnya kalau gejala dari leptospirosis sendiri itu memang tidak spesifik dokter. Jadi memang awal-awal gejalanya itu seperti mulai sindrom. Tapi jika tidak tertangani secara tepat dan diagnosisnya terlambat, itu bisa terjadi semakin berat dan juga bisa jatuh ke Wills disease. Cuman di sini memang untuk leptospirosis sendiri itu memang ada faktor resiko yang khas ya dokter. Misalnya ada kondisi seperti banjir, kemudian bekerja di peternakan dan lain sebagainya. Mungkin jika tidak ada faktor resiko, mungkin kemungkinannya ya bisa dieksklud dokter. Untuk pemeriksaan lanjutan, kemungkinan untuk pemeriksaan misalnya MAT atau pemeriksaan IgM leptospira yang mungkin sebenarnya kalau IgM leptospira saja sebenarnya tidak apa-apa untuk dilakukan, tapi kalau untuk MAT dan sampai pemeriksaan negatif gram staining sebenarnya belum perlu dokter, karena tidak ada faktor risikonya. Jadi memang untuk menegakkan suatu diagnosis itu memang harus ada standarnya. Jadi kalau memungkinkan sebaiknya tetap dilakukan. Ya, jadi apalagi di rumah sakit, kan ya. Jadi tetap harus dikerjakan, gitu ya. Oke, gitu ya. Jadi tetap harus untuk ilmunya kita harus progres, harus jangan berhenti sampai di situ aja gitu ya. Kalau di rumah sakit itu kan harus full standar kita temukan. Ya. Oke. Ada lagi? Satu lagi? Ya. Oh. Ya. Sebentar kemudian. Ya. Silakan sebutkan apa ya? Saya Mary untuk dari divisi tropik. Terima kasih kepada Dr. Revita atas presentasinya. Sama-sama Dr. Mini dan Dr. Hafiz. Izin bertanya, ini kan terkait kasus leptospirosis dengan pemberatnya AKI ya. Tadi kan sudah dijelaskan tentang bahwa keuntungan dari AKI ini untuk pemulihannya jadi lebih singkat dan lebih cepat pada kasus-kasus leptospirosis. Nah, yang mau ditanyakan sebenarnya itu kriterianya apa sebenarnya yang harus kita pertimbangkan bahwa pasien ini perlu dilakukan hemodialisis pada kasus leptospirosis, karena kan tidak semua rumah sakit yang mungkin bisa menyediakan langsung untuk fasilitas hemodialisis ini dokter. Ya, sekian, terima kasih. Oke, silakan. Terima kasih dokter Mei atas pertanyaannya. Untuk pertimbangan dilakukan HD sebenarnya pada kasus ini dilakukan karena ada uremi gastropati dokter. Jadi pasiennya mual-muntah terus, kemudian ternyata didapatkan AKI. Jadi menurut saya untuk kapan pertimbangan dilakukan HD itu jika terdapat renal emergensi dokter. Apakah ada gangguan elektrolit juga pada pasien? Ada dokter. Untuk gangguan elektrolit yaitu ada sesuai dengan dasar teori bahwa pada pasien leptospirosis ini memang terjadi gangguan NAK katetease sehingga terjadi gangguan transporter untuk natrium dan kalium, sering terjadi hipokalemi dan hiponatremi sehingga sesuai dengan kasus ini dokter, maksudnya hiponatremi dan hipokalemi. Ya, terjadi hiponatremi sama Hipokalemi. Ya. Kemudian yang paling khas sendiri untuk kasus Wills disease dengan AKI itu sering terjadi gagal ginjal non oligoukri dokter, karena terjadi gangguan transporter aquaporin 1 sehingga untuk terjadi gangguan untuk pengeluaran H2O seperti itu dokter. juga didapatkan ini juga ya, ada sudah terjadi
Sudah. Biasanya secara kasat mata kalau dihidupi di atas kubah itu kamar yang nampak ya. Tapi secara tingginya kan udah tinggi ya, 4,45 sama dihidupi mendaratnya 3,6. Terjadi hipoalbumin juga ya. Hipoalbuminnya kira-kira karena apa ya? Sebetulnya kalau dari saya baca dokter, untuk kasus dengan Wills disease itu untuk gangguan hatinya itu tidak terjadi gangguan struktural dokter. Jadi seharusnya tidak terjadi hipoalbumin dokter kalau tidak terjadi gangguan struktural pada heparnya. Mungkin hipoalbuminnya juga bisa terjadi mungkin karena low intake dokter. Sepertinya ada penjelasan lain. Ada yang bisa tahu penyebab hipoalbumin pada kasus ini? Jadi tolong dibaca semuanya. Terus kemudian kita juga perlu tahu ya bedanya fever and thrombocytopenia. Kelihatan ya sekarang ya, fever and thrombocytopenia terjadi juga pada ini leptospira. Ya, jadi DD daripada fever and thrombocytopenia apa aja? Leptospira, apa lagi? Dengue, terus apa lagi? Bisa. Apa? Kasus infeksi yang fever and thrombocytopenia. Ininya nyamuk apa ya? Nyamuk vektornya. Oh iya betul, malaria ya. Oke, jadi kita menghadapi fever and thrombocytopenia berarti kita memikirkan macam-macam possibility ya. Tadi kayaknya mau nanya deh, silakan. Terima kasih dokter atas kesempatannya dokter. Saya Sari Berlawan. Mungkin melanjutkan dokter karena tadi kan agak sedikit kepotong menurut saya dokternya. Pertanyaan penjelasan terkait ceftriaxone dan cefoperazone. Nah, pada pasien ini dengan leptospirosis memang favorable antibiotic choice-nya adalah ceftriaxone. Nah, namun ternyata didapatkan dia ada CAP-nya juga dok ya. Ada CAP-nya dan ternyata hasil sputum kulturnya didapatkan cefoperazone sulbactam. Nah, secara ketika kita melakukan wise-nya, bijaknya kepada pasien, kita lebih memilih untuk memberikan ceftriaxone dilanjutkan untuk penanganan leptospirosisnya atau kita sesuai dengan penyakit yang menyertai yang komplikatednya kan di sini ada CAP-nya juga, kemudian ada akinya gitu dokter. Sebaiknya bagaimana cara kita menentukan sikap dan membijaksanai terhadap hasil-hasil data yang didapatkan pada pasien. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Dr. Anissa. Sebetulnya saya setuju dengan Dr. Adi. Sebenarnya harus ada antibiotik yang mengcover untuk leptospirosis, kemudian ya untuk CAP-nya dokter. Kalau yang berdasarkan pengalaman klinis, walaupun antibiotik itu sensitif cefoperazone sulbactam, tapi jika diberikan ceftriaxone terdapat perbaikan klinis, itu ceftriaxone-nya bisa dilanjutkan. Seperti itu. Jadi yang sulbactamnya nanti aja. Iya dokter. Kebetulan juga pasiennya sesak dan baliknya sudah berkurang dokter. Kemudian leptospirosis gejalanya juga. Oke, terima kasih. Jadi memang tadi sudah betul juga yang disampaikan Dr. Adis ya. Jadi ininya didulukan, dihabiskan dulu ya. Terus baru nanti ganti yang lain. Apalagi dengan gejala yang sudah membaik ya. Gejala batuknya sudah berbeda juga. Terima kasih penjelasan yang cukup bagus ya. Terima kasih Dr. Adis. Terima kasih ya. Mungkin saya kira sudah selesai ya. Terima kasih atas sharingnya kita bersama-sama. Kita berikan aplaus pada kita.
warahmatullahi wabarakatuh.